jangan sampai anak-anak yang ada di Indonesia khususnya yang mengalami supaya bisa sekolah, ya bisa punya tempat tinggal. Nah akhirnya kita ya untuk buka panti lah. Nah kita dimulai itu pertama tuh 2 anak Pak. Dua anak. Jadi janganlah berpikir bahwa harus 20 dan 200 Kita ya. dua anak satu, kita kontrak satu petak lupanya. Saya bayar 300.000 loh Pak. Satu petak itu. Tahun Pak. berapa itu Pak? Itu sekitar 2015 Pak. 2015 ya. Jadi hampir 10 tahun Pak sekarang untuk panti asuhan. Sudah 150 anak Pak. Dari usia bayi sampai usia 18 tahun sekarang. Itu 150 anak itu butuh berapa kamar itu Pak? Ini kita ada di beberapa tempat Pak. Oh, tidak di satu Ya, tempat. sekarang kita puji Tuhan sudah ada di 3 provinsi. Oh, ya. itu? Satu kita ada DKI di Jakarta di DKI. Kedua kita ada di Tangerang. Oh, itu Banten. Di Banten. Ketiga kita ada di Denpasar Bali. Yang pertama tadi pendidikan, kedua gereja, yang ketiga adalah panti asuhan dan panti werda. Ya. Masih ada 2 lagi loh. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama dengan saya, Yunus Timotius. Dalam episode kali ini, saya kedatangan seorang tamu yang menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena biasanya satu orang melayani satu pelayanan, itu pun sudah kadang-kadang kewalahan. Tapi beliau punya 5 pelayanan sekaligus di bidang yang berbeda-beda. Nah, bagaimana beliau bisa membagi waktu, membagi dana, karena setiap kegiatan memerlukan dana, dan banyak hal yang ingin kita ketahui. Dan sebentar ini beliau akan berkisah kepada kita bagaimana kasih Tuhan yang berlaku dalam kehidupannya, keluarganya, dan terutama pelayanannya. Inilah Bapak Dr. Andri Budiman, SH, MM, MPD. Tuh gelarnya aja sudah sederet, ya. Beliau adalah gembala sidang dari GSCA Kasih Karunia yang berlokasi di Tegaluar, Jakarta Barat. Itu yang pertama pelayanannya sebagai gembala sidang. Yang kedua, beliau juga sebagai ketua STT Sekolah Tinggi Teologi Philadelphia. Yang ketiga, beliau sebagai ketua yayasan yang mendirikan sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang keempat, beliau juga adalah ketua LBH, Lembaga Bantuan Hukum Kasih Karunia. Nah, ini sudah jauh berbeda ya antara gembala dengan ketua LBH. Dan yang terakhir, beliau mendirikan panti asuhan dan panti werda, ya, atau dikenal juga dengan istilah panti jompo. Namanya tetap Kasih Karunia. Nah, 5 pelayanan sekaligus, padahal waktu hanya ada 24 jam. Nah, bagaimana? Mari kita dengarkan kisah dari Bapak Andri Budiman. Shalom Pak Andri. Ya, shalom Pak. Terima Selamat kasih pagi. sudah hadir di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Pak, saya udah bacakan tadi, ada 5 pelayanan Pak ya. Kita hanya dikasih Tuhan semua sama 24 jam. Bapak bisa melayani di 5 bidang yang berbeda. Nah, pertama saya mau dengar dulu cerita Pak Andri. Bagaimana Bapak menjadi gembala sidang? Ya, jadi terima kasih buat Pak Yunus ya yang sudah mengundang kita di Kisah Kasih ya. Berbagi kisah dan kasih.
kisah dan kasih. Ya. Tadi ya kita ini dari kasih anugerah Pak, Betul. bukan kasih karunia. Oh, kasih anugerah. Kasih anugerah. Oh, sorry. Kasih anugerah. Kasih anugerah. Kasih anugerah. Terima kasih udah dekorasi. Jadi tadi Pak Yunus sampaikan ya ada 5 divisi atau 5 bidang yang memang disampaikan tadi. Ya memang kita bermula memang dari membantu masyarakat Pak. Ya membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi kita memang berupaya untuk lakukan sesuatu yang berguna lah, bermanfaat buat Jadi, banyak orang. Filosofinya adalah ingin melakukan suatu kebaikan bagi orang Ya, banyak. benar. Pak, sebentar. Saya ada bacakan 5 bidang ya. Iya. Yang mana yang pertama Bapak lakukan? Yang pertama itu kita memang di yayasan Pak. Yayasan yang pertama kita buka yayasan, Sekolah. lalu sekolah ya. Oh, itu yang pertama. Yang pertama sekolah. Oh, jadi sebelum Bapak jadi gembala sidang dimulai dari Ya, pelayanannya dari sekolah. sekolah, dari sekolah baru gembala sidang Pak. Oh, iya. Kalau gitu sekolah ini berdiri tahun berapa, Pak? 2026 Pak. 2000? 2006 Pak. Oh, 2006 ya. 2006. 2006. Nah, mungkin dimulai dari apa dulu? TK dulu. Dari TK Pak. Pertama-tama. Iya, TK dulu. Setelah ada TK berdiri Ya, SD. SD. Itu pun prosesnya panjang Pak Yunus ya. Jadi nggak langsung kita dari TK sampai ke SMK ya sekarang ya. Sempat kita mengalami kendala. Kenapa? Karena memang kita punya prinsip bahwa kita memulai sesuatu yang baik itu tidak harus dengan fasilitas yang besar, dengan prasarana yang besar, tapi kita memang dimulai dari satu bagasi mobil Pak. Iya, sempat kita mengalami 3 tahun perizinan yang agak sulit ya kita dapat Pak. Jadi nggak mudah ya. Tidak mudah Pak. Walaupun melakukan sesuatu yang baik ya. Iya benar. Iya tantangan buat kita memang tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu yang baik ya. Cuman itu membuat kita semakin harus semangat gitu Pak. Ya, jangan putus asa. Jadi meskipun memulai sesuatu yang baik itu tidak mudah, Iya. tapi tidak menyerah. Tidak menyerah. Kita maju terus Pak. Pertama soal perizinan. Iya. Yang kedua Pak soal dana. Pasti loh. Karena tadi Pak Yunus sampaikan semua program ya pasti membutuhkan dana, Itu ya kan? dia. Dan tidak ada dana tidak bisa jalan programnya. Itu dia. Nah, cuman saya berpikir bahwa ya seperti 5 roti dan 2 ekor ikan ya, bahkan sisa 12 bakul. Jadi apa yang kita percayakan sama Tuhan ya kita jalankan ya, akhirnya puji Tuhan dicukupkan Tuhan Pak. Dengan iman dan mengandalkan Tuhan. Benar ya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Betul. Iya. Oke, jadi berdirilah TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Iya Ini benar. jumlah siswa ada berapa Pak? Ya dari TK sampai SMK itu kita hampir 1000 Pak sekarang. 1000 ya. Iya, 1000 siswa. Beberapa tempat yang ada kita. Oh gitu. Iya. Pak, katanya ini bisa diklarifikasi. Salah satu bisnis yang menarik dan menguntungkan katanya adalah bukan buka restoran, bukan buka catering, bukan buka apalah bisnis apa, tapi adalah bisnis pendidikan, Pak. Bapak kan sudah berkecimpung di bidang pendidikan ini ya. Iya. Betulkah buka sekolah itu ternyata menguntungkan, Pak? Iya, enggak juga Pak. Memang tidak mudah ya kan, banyak atau teman-teman mungkin banyak orang menggambarkan bahwa pendidikan ya sangat menjanjikan. Ya tapi pendidikan bagaimana? Karena kita tuh pendidikan justru ya banyak membantu masyarakat ya kan. Di beberapa tahun sebelum kita sampai hari ini ya kita mengalami minus gitu Pak. Secara keuangan dan sebagainya. Karena siswa-siswi yang kita masukkan itu memang ya ada yang banyak tidak bayar Pak. Kita silang, subsidi silang. Jadi bisa jadi ya sekolah itu betul-betul menguntungkan kalau memang siswa-siswinya udah kelas atas semua ya. Ya, ya. Kalau mungkin menguntungkan ya bagi tempat mungkin sekolah yang besar ya, ya sekolah yang memang fasilitas yang mendukung ya mungkin bisa menguntungkan. Jadi tergantung lah ya. Iya benar. Jadi tidak 100% Iya. Dia pasti menguntungkan, tapi juga tidak 100% tidak Iya menguntungkan. betul. Oke. Jadi dimulai dengan membuka sekolah. Iya betul. Setelah itu apa yang kedua Pak? Ya, habis sekolah kita langsung kita buka gereja ya Pak. Oh. Ya ibadah. Nah ibadah pun sama kita mulai ya karena memang sekali lagi saya bukannya keluarga yang memang keturunan atau mungkin ada
yang gembala atau mungkin yang pengerja ya. Jadi bukan berasal dari keluarga yang melayani gitu betul, ya. Ya. Betul ya. Nah, ini jadi menarik. Kalau dari kakek ke bapak, bapak ke anak, semuanya pendeta itu biasa. Iya. Kalau latar belakang dari Pak Andri, orang Ya. tua, keluarga? Ya, kita semuanya memang orang tua Buddha ya. Sempat bawa saya pernah tinggal di wihara dan saya sudah menjadi biksu ya, Pak. Sudah sempat? Iya, Luar Iya, biasa. Bisa terpanggil tuh gimana Ya, ceritanya? panggilannya memang bukan karena di Injil ya, bukan karena diajak, tapi memang karena ada sesuatu ya dorongan lah, Pak. Apa itu yang bisa mendorong tiba-tiba? Iya, ya tidak tahu ya, cari gereja gitu. Oh. Cari gereja di sekitar kita ya kan, karena waktu itu saya memang tinggal di asrama di wihara dan karena kita tahu kan bahwa sekarang untuk menjadi biksu itu harus tidak menikah. Nah, akhirnya orang tua ambil. Orang tua ambil ya. Kenapa orang tua ambil? Ya karena memang tidak mengizinkan anaknya untuk tidak nikah. Nah, setelah kita keluar ya barulah ya beberapa waktu ya digerakkan untuk kita cari gereja, Pak. Ya, oke. Dari bukan Kristen menjadi Kristen itu Ya. satu hal yang ya sudah luar biasa, ya. Tapi bahkan menjadi pendeta dan gembala, itu udah luar biasa. Bisa ceritakan sedikit, Pak, bagaimana Bapak terpanggil untuk tidak hanya jadi Kristen, tapi kemudian terpanggil menjadi pendeta dan gembala sidang. Ya, makanya saya tidak pernah bermimpi menjadi pendeta. Tidak pernah bermimpi menjadi gembala dan juga tidak pernah bermimpi kita ya menjadi guru ya atau mungkin menjadi dosen ya. Karena memang tidak, yang pertama kita tidak ada hierarki dari keluarga yang melayani Tuhan, tidak ada keluarga yang mengguru dan tidak ada latar belakang kita hamba Tuhan ya. Cuman karena dorongan dan karena memang saya lihat ya kita mau coba berusaha dan belajar ya sehingga ya sampailah hari ini, Pak. Gitu ya. Semua Seperti learning itu. by doing ya. Ya, betul. Dan tentunya dengan tuntunannya Tuhan. Amin. Ya. Ya, luar biasa. Bagaimana waktu itu Bapak memulai menjadi seorang pendeta dan terutama memulai membuka jemaat, Pak? Ya, kita mulai memang ya tidak langsung instan ya, Pak ya. Sempat ya kita mulai ya dari ukuran bekasi mobil ya, waktu kita selesai lulus S1 sekolah teologi itu ya kita mulai kita cari tempat di satu tempat tidak jauh di dekat rumah. Ya kita kontrak itu hanya 3 meter ya 10, Pak. Oh, 3x10. Iya, 3 meter ya seperti inilah. Mungkin agak panjang dikit lah, 3 meter kali 10. Ini 5 meter. Iya, ini 5. Iya, ini Ya, 5. ini 5. 4 lah ini 4. mungkin ya. Kita 3, Pak. 3 kali 10. Oh. 3 kali 10 dan itu sekitar 25 sampai 30 bangku, Pak. Oh. Nah, tetap ya kita ya step by step ya kita ya pelan-pelan ya akhirnya dari beberapa jiwa dan sempat kita beberapa kali pindah-pindah tempat ya karena sesuatu permasalahan yang ada ya kan, lingkungan yang tidak Kondusif ya. kondusif ya kan, akhirnya ya Tuhan izinkan itu dan sampai hari ini ya saya melihat memang ya karya Tuhan luar biasa, Pak. Sehingga kita bisa hari ini bisa ibadah 5 kali ibadah. Wow. Ya hampir 1,000 jiwa yang Tuhan kirim untuk kita melayani. Dari 30-an 30-an ya, Pak. sekarang menjadi Hampir 1,000 jiwa. hampir 1.000. Iya, Luar biasa. 1,000 jiwa. Kalau orang bilang itu hebatnya Bapak. Ya enggak. Kalau Bapak bilang bagaimana? Ya itu semua karena Tuhan lah. Kasih anugerah. Ya, kasih anugerah Tuhan lah. Makanya disebut nama gerejanya Kasih dan nama anugerah, semua iya. kasih anugerah. Yayasan kasih anugerah, gereja kasih anugerah, panti kasih anugerah, semuanya anugerah kita bisa ada. LBH anugerah. LBH juga. Ya, oke. Masuk yang kedua, pelayanan jadi pendeta dan jadi gembala. Ya. Yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga itu kita mulai buka untuk panti asuhan, Pak. Ya, kenapa kita mulai panti asuhan? Ya, karena memang sekali lagi ya kita mulai bukan sesuatu karena kita berlimpah, enggak. Kita mulai sesuatu bukan karena kita mampu, tapi kita mulai sesuatu karena memang ya yang tadi saya ceritakan Pak Yunus bahwa memang saya pernah tinggal di panti. Ya, lalu karena saya juga pernah ya untuk terhambat sekolah. Ya kan, ya, sekolah kita sambil kerja. Ya, kalau sampai hari ini itu semua karena Tuhan lah. Nah, akhirnya kita coba ya buka panti asuhan, dan panti asuhan pun sama, Pak. Kita nggak langsung besar, enggak. Kita step by step kita kontrak semua petak, Pak. Jadi biasanya kita ya
dari pelayanan Yasmina di teman-teman pedalaman ya kita berkatnya itu dikasih teman-teman bawa anak Pak. Dari daerah-daerah Nias, Kalimantan, Papua kita datang sendiri pulang beberapa anak gitu sampai hari ini. Saya langsung mikir Pak ya. Bikin sekolah udah menyita pikiran. Betul. Karena tidak semuanya mulus seperti Bapak cerita tadi kan. Jadi pendeta, jadi gembala, dimulai dari 30, kontrak sana kontrak sini dan sebagainya. Kecil pun bermasalah. Ya. Tapi besar pun bermasalah juga kan. Ya. Jadi Betul. mau kecil mau besar bermasalah. Ya. Sekarang bikin yang ketiga, panti asuhan. Sama sekali gak ada pemasukan, itu pengeluaran terus-menerus. Iya, betul. Nah, apa yang menjadi pertimbangan Pak Andri buka panti asuhan? Ya, pertimbangannya memang karena yang di awal saya sudah ceritakan bahwa memang saya pernah tinggal di panti. Ya. Yang kedua, ya supaya jangan sampai anak-anak yang ada di Indonesia khususnya yang mengalami supaya bisa sekolah, ya bisa punya tempat tinggal. Nah, akhirnya kita ya untuk buka panti lah. Gitu ya. Seperti itu, Jadi Pak. keprihatinan terhadap kondisi anak-anak Ya, yang karena ekonomi, betul. masalah gizi mereka juga mungkin tidak Pasti. terlalu tercukupi, Iya. pendidikan juga ya. Iya. Oke, jadi dimulai dengan berapa anak waktu itu? Nah, kita dimulai itu pertama tuh 2 anak, Pak. 2. 2 anak. Jadi janganlah berpikir bahwa harus 20 dan 200 Kita ya. 2 anak satu, kita kontrak satu petak lupanya saya bayar 300.000 loh, Pak. Satu petak itu. Tahun Pak. berapa itu, Pak? Itu sekitar 2015, Pak. Oh. 2015 ya. Jadi hampir 10 tahun, Pak, sekarang. Iya, iya. Untuk panti asuhan. Wow. Nah, sekarang anak-anak Sudah panti asuhan berapa? kita sudah 150 anak, Pak. Wow. Dari usia bayi sampai usia 18 tahun sekarang. Itu 150 anak itu butuh berapa kamar itu, Pak? Ini kita ada di beberapa tempat, Pak. Oh, tidak di satu Ya, tempat. sekarang kita puji Tuhan sudah ada di 3 provinsi. Oh. Ya. Itu? Satu kita ada DKI di pastinya. Jakarta di DKI. Kedua kita ada di Tangerang, Oh, itu Banten. di Banten. Ketiga kita ada di Denpasar, Bali. Oh. Ya, Denpasar, Bali. Mengelola satu tempat aja. Iya. Ini mengelola 3 tempat sekaligus. Iya, iya. Buka sedikit rahasia, Pak. Bagaimana Bapak mengelolanya di 3 tempat berbeda? Nah, makanya cara Tuhan memang unik ya Pak Yunus ya. Jadi kalau kita hitung-hitung secara matematika mungkin ya nggak kuat lah Pak. Ya karena pengeluaran semakin banyak, bagaimana kita bisa menghidupkan 150 anak ya dengan kondisi seperti saat ini. Ya, cuman tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, jangan pernah kita hitung-hitungan gitu. Dan Tuhan siapkan lah sampai hari ini puji Tuhan ya anak-anak kita ya Tuhan pelihara mereka dari sisi kesehatan, pendidikan, ya kerohanian, ya puji Tuhan mereka ya sampai hari ini mereka ditolong Tuhan, Pak. Untuk tempat butuh biaya. Ya pasti ya. Untuk makan mereka harus makan, Pasti. butuh biaya. Untuk pendidikan mereka butuh biaya. Ya. Pakaian semua butuh Ya, biaya. betul. Pokoknya itu biaya semua. Ya, Jadi kalau ada yang nonton podcast kita ini ya, dan tergerak hatinya, ya, jangan Pak Andri aja dong yang punya hati. Saya juga punya Ya. hati. Bagaimana dia mau membantu sebagai donatur, Pak? ya. Jadi ya saya sampaikan memang di ibu-ibu asrama yang ada dalam pelayanan panti asuhan maupun di panti Werda Oh, bahwa ada panti Werda Panti juga. Werda. Itu kan 2 panti yang Nah, berbeda. iya. Satu anak-anak, satu satu orang tua, Iya, lansia. satu orang tua. Nah, panti Werda ini juga memang unik ya Pak Yunus ya. Kenapa? Karena kita ini tidak membayar sama sekali. Bahkan kita ibu asrama memberikan uang jajan, uang saku lah buat mereka, buat opa-oma. Ya, dan opa-oma ini kita pisah Pak Yunus. Kita nggak satu tempat panti Werda karena ini banyak yang belum nikah. Jadi ada yang berjaka, ada yang perawan Pak. Takut mereka pacaran. Antisipasi Iya. lah ya. Betul, Oke. betul. Jadi kalau tadi anak panti asuhan sampai mencapai jumlah 150, 150-an ya. Kalau panti Werda 18. berapa? 18. Berapa Iya. opa, berapa oma? Omanya ada
13, opanya ada 5. 5. Iya, pengurusnya 5. Dan lokasi mereka juga Berbeda. berbeda. Opanya di Jakarta, omanya di Tangerang. Oh. Jadi di Bonang itu memang di Tangerang itu kita ada panti asuhan yang anak-anak cowok besar, lalu di belakangnya ada panti werda khusus oma-oma. Dan tadi Pak Andri bilang untuk panti werda ini mereka masuk tidak perlu bayar. Iya, benar. Sementara kan ada kan yang dengan Iya. berbagai fasilitas keluarganya menitipkan mereka di sana dan bayar tiap bulan. Iya. Kalau Bapak tidak. Tidak. Nah, makanya yang panti werda yang kita bisa kategorinya memang mereka yang tidak punya keluarga. Satu. Lalu yang tidak ada Kemampuan keuangan. ekonomi. Iya. Dan yang ketiga itu yang mandiri, Pak. Jadi waktu masuk panti mereka harus mandiri, minimal bisa Kegiatan sehari-hari ya. Sehari-hari lah sendirilah. Jalan apa semua Iya, ya. iya. Makanya sampai hari ini ya kita panti werda ini sudah 4 tahun ya Pak ya. 4 tahun ya kita terapkan kepada mereka opa-oma ya karena minimal mereka 70 tahun Pak masuk di kita. Ya sampai sekarang ada umur 90 tahun. Jadi saya selalu katakan pada mereka, yuk oma-oma ya pagi-pagi ya senam ya kan. Waktu senam yuk nggak usah dipikir, nggak pikir kok keluarga nggak besuk, anak nggak besuk, tetap kita enjoy sukacita. Gitu ya. Iya, Jadi di seperti masa itu, Pak. tua pun dalam kesendirian mereka tetap bisa bersukacita dan berbahagia. betul. Karena ada yang memperhatikan mereka, ada Iya. yang peduli pada mereka. Betul, iya, Pak. Nah, kembali tadi Pak, kalau ada yang tergerak hatinya Iya. ya untuk ikut partisipasi membantu pembiayaan untuk panti asuhan maupun panti werda. Bapak terbuka untuk itu? Iya, kita sangat-sangat terbuka, sangat-sangat terima kasih ya kepada mungkin para Bapak Ibu atau mungkin hamba Tuhan yang mungkin menyaksikan kisah kasih ya pagi hari ini ya kita sangat terima kasih ya sehingga kita proyek ini memang kita nggak bisa tunggal lakukan Pak, tapi kita harus tanggung jawab bersama. sama-sama lah untuk kita Bergandengan bisa tangan. bergerak bersama-sama. Ya, Seperti itu Pak. Jadi kemana mereka harus menghubungi? Ataukah nanti mereka hubungi saya saja? Nanti ini kita berandai-andai dan Iya. beriman Pak ya. Iya. Iya. Jadi bisa nanti disampaikan nomor rekening ataupun alamat. Kalau iya. sekarang terlalu cepat untuk di ini ya. Iya. Oke. Atau boleh disebut Pak kalau Bapak hafal. Toh nanti mereka bisa putar ulang kan? Iya. Nah, putar ulang untuk ini ya. Atau nanti kita masukkan di ini ya. Teksnya ya. Ya, nanti Oke. Pak Yunus yang ini aja lah. Ya, baik. Itu yang ketiga. Ya. Yang pertama tadi pendidikan, kedua gereja, yang ketiga adalah panti asuhan dan panti werda. Ya. Masih ada 2 lagi loh. Masih ada 2 lagi nih. Mana yang keempat? Ya. Apakah STT atau LBH? Ya, keempat itu kita memang buka STT Pak. Oh, itu yang keempat. Iya, STT. Nah, ini pun tidak gampang. Nah, STT juga sama ya seperti pelayanan yang memang di panti ya asuhan atau werda ataupun pendidikan memang kita yang subsidi silang. Nah, STT juga sama, kita memang STT semua free tidak bayar sama sekali Pak. Mahasiswanya. Iya, karena ini anak-anak ini memang anak-anak yang di daerah-daerah yang memang yang datang yang tidak ada keluarga lengkap atau mungkin yang tidak ada keuangan yang cukup, akhirnya kita ambil gitu. Bahkan kita sekarang ada di kampus ada 50 mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di kampus. Bahkan mereka setiap minggu mereka kita kasih uang jajan lah. Nah, caranya gimana? Jadi kita caranya Bapak Ibu ya kita anak mahasiswa ini kita libatkan supaya memiliki lah mereka pelayanan, bantu pelayanan di anak-anak panti, mereka harus didik ya maksudnya bimbing lah adik-adik mereka di panti. Lalu juga mereka harus membantu opa oma yang ada di panti dengan membantu lah. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi mereka diberkati dan mereka juga memberkati. Iya. Lokasi STT ini di mana, Pak? Laku STT-nya kita ada di Bonang, Pak. Di Bonang Bojong-Nangka, Tangerang. Oh, Tangerang. Tangerang ya. Oh, Tangerang ya. Iya. Sementara kalau Pak Andri sendiri pusat kegiatannya di Jakarta Barat. Iya, kita kantor yayasannya kita di Jakarta Barat, Pak. Ya, Tegal Alur Alur ya. Alur itu ya. Iya, Tegal Alur Jakarta Barat. Di Jakarta Barat. Tapi lokasi pelayanannya ada di Jakarta dan di Banten, Tangerang, termasuk tadi ada di Bali. Di Bali, iya. Oh, Di Bali. warawiri ya, Pak ya. Ya, kita bolak-balik.
Ya tapi puji Tuhan memang ya keluarga ya sangat mendukung ya Pak ya, sangat mendukung dan memang itu satu motivasi sehingga kita bisa ada lah, dan puji Tuhannya ya sampai hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan lah, dan Tuhan berikan ya semuanya dicukupkan Tuhan lah. Ya hari ini buat hari ini ya esok ya Tuhan atur semua. Iya, sesuai dari firman Tuhan. Udahlah pikirkan hari ini lah. Iya, Besok makin betul. besok aja dah. Iya. Gitu ya. Betul Pak. Kalau kita pikirkan terus-terusan, Ya wah. nanti bisa tidak melangkah gitu. Iya. Takut-takut terus ya. Iya. Ya, oke. Jadi STT ini ada satu program studi saja atau ada dua? Ya kita STT ini kita ada dua program. Ya pertama Serada 1 dan Serada 2. Cuma jurusannya kita hanya PAK pendidikan. Oh, hanya satu pendidikan agama jurusan Kristen. pendidikan agama Bukan Kristen. teologi ya, tapi pendidikan agama Kristen. Iya. Bahkan sudah ada S2-nya. Sudah. Kita S1 sudah akreditasi, S2 sudah akreditasi puji Tuhan. Wow, luar biasa. Iya. Ada STT yang sudah punya S2, Iya. tapi karena satu lain hal terpaksa harus tutup S2. Iya. Ya, karena memenuhi persyaratan itu Iya. tidak gampang. Betul. Ya, prosesnya Tapi panjangnya. Kalau bisa bertahan terus dengan S2, Iya. Tuhan bikin nanti S3-nya, Pak ya. Iya. Oke. Kalau mahasiswa-mahasiswa di STT Philadelphia ini free ya? Iya, tidak bayar, Pak. Dosen-dosennya bagaimana, Pak? Nah, Free dosen-dosennya kita ya persembahan lah, Pak. tetap. Pengganti transport lah juga? bilangnya. Berarti tetap ada pengeluaran. Betul. Ya, makanya ya selalu saya wanti-wanti kepada Phuket 2 yang mengurus keuangan bendahara. Ya dia bilang, Pak, ini setiap bulan kita dari STT ini kita minus sampai puluhan juta lah. Teman saya bilang, ya kita percaya Tuhan cukupkan itu semua, dan sampai hari ini ya Tuhan tolong dan tidak pernah ya mengalami sesuatu yang sampai gimana lah, Pak. Sampai stuck begitu ya? Iya. Oke. Gitu. Nah, baru yang terakhir, ini lain dari yang lain. Bapak Ketua LBH Kasih Anugerah. Iya. Bagaimana cerita? Nah, sekarang memang ya kenapa tadi Pak Yunus bilang ya Ketua LBH Lembaga Bantuan Hukum ya Kasih Anugerah. Ya Tuhan bawa saya ini beberapa tahun ya karena gini Pak Yunus, karena setiap hari kita di sekolah ya betul memang kita jam 6 pagi saya selalu udah standby di kantor ya kan. Jadi banyak sekali keluarga orang tua murid yang datang konsultasi, lalu juga jemaat gereja yang konsultasi. Nah mereka ada banyak macam lah masalah banyak lah setiap hari akhirnya. Nah mereka untuk pendampingan di teman-teman kita yang advokat atau mungkin yang hukum kan harus ada biaya yang nggak sedikit gitu ya. Jadi mau nggak mau ya dengan belajarnya saya akhirnya udahlah didorong keluarga teman-teman udah bapak belajar sekolah hukum. Nah pas itu karena COVID Pak. Karena COVID kan kita ngejem nih. Jadi sambil kita memang saya suka ya sampai hari ini puji Tuhan ya makanya ya bukan karena kita mau apa ya gimana ya bukan karena dulu saya kuliahnya terhambat karena nggak ada keuangan, sekarang ya apa enggak, memang Tuhan bawa saya untuk terus belajar sampai hari ini saya belajar. Nah akhirnya karena saya baru lulus kemarin S1 itu baru setahun yang lalu Pak. Ya setahun lalu akhirnya lulus ya, sebelum lulus kita sudah buka teman-teman oke Bapak kita buka LBH lah. Nah puji Tuhan ini LBH kita sudah terdaftar di kementerian, di Depso semuanya lah, di kepemerintahan ya, dan ya sampai hari ini Pak luar biasa. Wow. Ada berapa tenaga pengacara atau advokat di LBH Bapak? Kita di tim LBH itu ada 7 Pak. Ada 7, bahkan kita juga ada banyak teman-teman yang komitmen untuk membantu masyarakat membutuhkan ya Pak, dengan tidak dikenakan biaya gitu. Oh gitu ya. Ya, puji Tuhan. Oke. LBH juga sama Pak. Ini pengeluarannya juga lumayan gitu. Iya, karena tidak terima uang, tapi Kita harus tidak mengeluarkan uang. Iya. Minimal transport Pak. Iya transport betul. Terus kan para advokat di sana juga kan. Iya. Perlu diberi sesuatu, ya kan. Iya. Jadi ini semua proyek duit yang keluar, bukan duit yang masuk. Iya. Ya. Oke. Bapak pendeta, Bapak gembala, tapi karena Bapak ketua LBH berarti Bapak pengacara juga. Iya. Ada teman saya jadi.
Ya, oke. Jadi ada 5 kegiatan pelayanan Pak Andri Iya. dari 2006. Iya. Ya, 2006 sekarang 2025. Iya, 19 tahun. 19 tahun yang Iya. lalu. Ada capeknya nggak Pak? Iya, hampir 20 tahun ya Pak, saya mengembalakan ya, bergabung ya di yayasan ya. Tapi puji Tuhan ya, untuk capek sampai hari ini terus masih menyala ya Pak ya. Wow. Ya, dan luar biasa lagi ya, tidak sampai kita masuk rumah sakit Pak. Ah, Jadi setiap minggu selalu kita ya ibadah. untuk apa ya? Penghasilan 500 juta per bulan, tapi pengeluaran untuk rumah sakit. Iya makanya itulah makanya luar biasanya ya kegiatan-kegiatan yang ada ya tapi Tuhan berikan kita kesehatan yang luar biasa. Saya baru kembali tadi malam 8 hari di Medan Siantar. Capek Pak. Pagi siap-siap untuk ke bandara, Iya. delay lagi sampai sore perjalanan Jakarta Bandung. Sampai malam tadi baru sampai. Ya, itu 8 hari doang Pak. Ini 19 tahun loh. Iya 19 Oke. tahun. Pernah nggak mengalami Pak, entah di 1 atau 2 kegiatan, ada 5 kegiatan pelayanan kan? Apakah entah 5-5-nya sekaligus? Ini Pak ada masalah ini Pak ada masalah ini, seperti Ayub, anaknya meninggal, hartanya dijarah. Pernah nggak Bapak mengalami selama 19 tahun ini ada satu masalah yang betul-betul bikin Bapak harus teriak minta pertolongan Tuhan? Ya masalah sih memang hampir setiap hari kita ada masalah ya Pak ya. Masalah yang di pendidikan atau masalah di panti asuhan atau werda, atau masalah hukum, atau masalah tadi di STT pasti ada. Nah satu titik itu yang memang bermasalah yang tadi bagaimana kita di sekolah itu nggak dapat izin 3 tahun Pak. Sempat orang tua murid itu berdemo ya, sempat kita ya udahlah. Mereka teman-teman tawaran udah tutup aja sekolah, jadikan kontrakan lebih menguntungkan ya. Seperti gereja pun kita mengalami dengan hal yang tidak kondusif ya kan ya, sempat ya berpikir ya udah mereka di stop aja. Tapi saya bilang kalau Tuhan yang mulai, Tuhan akan menolong kita gitu Pak gitu. Dan puji Tuhannya ya Tuhan masih berikan ya spirit itu sampai pagi hari ini Pak. Kita semua pasti punya masalah, Ya. pernah punya masalah. Betul. Satu masalah aja udah bikin pusing kepala Pak. Iya. Bapak punya 5 pelayanan, 5 potensi masalah. Iya. Satu tempat aja bisa 2-3 masalah, apalagi ya Iya. zaman sekarang. Nah, apa yang membuat Pak Andri bisa menjadi kuat, bisa menjadi yakin semua masalah pasti bisa selesai lah, ya, tidak usah khawatir. Nah, apa yang bikin Bapak punya tidak gampang loh Pak. Orang pintar banyak di Iya, dunia betul. ini banyak. Asal dia belajar dia bisa pintar. Iya. Tapi orang yang kuat menghadapi dan menyelesaikan masalah Iya. itu nggak banyak. Iya. Kecenderungannya apa? Menyerah. Iya. Nah, boleh sampaikan Pak, apa yang bikin Bapak bisa bertahan dan kuat terus? Ya. Ya karena yang kita lakukan ini ya selalu saya utarakan bahwa ini miliknya Tuhan. Punya Tuhan gitu ya. Miliknya Tuhan. Ya, jadi kalau ini miliknya Tuhan ya Tuhan yang bertanggung jawab gitu. Gitu ya kita serahkan sama Tuhan. Itu rahasia aja ya. Ya. Bukan milik saya, bukan milik kita. Ya, miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Betul. Jadi kalaupun ada begitu banyak lembaga yang Bapak sudah dirikan, bukan kebanggaan apalagi kesombongan. Betul. Semua ini punya Tuhan. Ya. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Ya. Tuhan. Dan pasti Tuhan bela. Ya. Benar, Pak. Ini yang perlu kita sadari Iya. ya. Kalau kita pikir semua perusahaan saya, ya ada masalah ya tangani sendiri. Iya. Tapi kalau dia punya Tuhan, Iya. pasti berbeda. Iya. Tuhan turut campur tangan. Ya. Makanya selalu saya utarakan kepada guru-guru, kepada jemaat, kepada dosen bahwa ini miliknya kita semua. Dan mereka bertanggung jawab gitu. Jadi bukan milik pribadi atau bukan milik yayasan, tapi milik kita semua. Dan ayo sama-sama kita bisa
majukan. Oke. Itu yang Seperti itu, Bapak Pak. tekankan Iya, ya. betul. Ini punya Tuhan dan Dan milik dipercayakan mereka kepada semua. kita semua. Iya. Oh, oke. Oke. Tadi Bapak sudah ada sedikit singgung mengenai peranan atau dukungan dari istri. Iya. Ya. So kalau dia wah ini Pak pengeluaran ini itu tanpa musik gitu ya. Betul, betul. Tapi kalau ada dukungan, itu bikin tetap on fire. Iya. Oke. Anak-anak bagaimana? Nah, makanya ini memang ya kita dari awal ya saya nikah itu baru sekitar 20 tahun lah, Pak. Jadi 19 tahun, maaf. Jadi Hampir bersamaan lah ya. sebelum nikah saya sudah jadi gembala. Oh. Gitu. Nah, jadi dukungan keluarga itu sangat penting. Makanya kita komitmen hari Sabtu kita pokoknya buat keluarga. Termasuk hari ini kita syuting Pak Andri dan Sama keluarga pas lagi berlibur. sedang liburan. Iya, benar. Oke. Jadi bagaimanapun pelayanan Iya. tanpa dukungan keluarga Tidak bisa, Pak. Iya. repot. Betul, betul. Mau jadi berkat bagaimana kalau keluarga sendiri nggak terurus? Iya, betul. Ada berapa anak Pak? Kita anak 3, Pak. 3. Anak 3, ya teman kita banyak yang memang anak-anak panti asuhan ini memang kita sudah anggap anak lah, karena dari ada yang dari bayi ya sampai hari ini mereka sudah ya sudah sampai besar itu. Oke. Jadi yang umur berapa yang paling tua? 17 tahun, Pak. 17. Ya, 17 Yang tahun. paling muda, bungsu 8 tahun. 8 tahun. Iya. Oke. Semuanya laki perempuan? Perempuan, Pak. Perempuan tiga-tiganya? Iya. Wow. Iya, iya. Oke. Pak Andri, apa yang Bapak mau pesankan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh Indonesia, yang dia bilang saya satu gereja yang saya layani aja masalahnya sudah banyak, terutama ketika kontrakan habis, Iya. pusing mau bayar belum punya uang, Iya. jemaat kemampuan terbatas. Ini rata-rata yang terjadi. Apa pesan Bapak kepada mereka? Ya, jadi ya pesan saya ya mungkin buat Bapak Ibu atau mungkin yang ada di Jakarta ataupun di pedalaman yang ada, bahwa sesuatu memang pelayanan atau mungkin sesuatu pekerjaan yang ada tuh tidak mudah. Ya pasti ada tantangan, dan ya pada waktu mengalami satu titik masalah yang berat ya jangan menyerah. Jangan putus asa. Tetap lakukan sesuatu yang memang kita lihat baik, pasti Tuhan akan tolong buat kita semua. Berbicara jangan menyerah gampang Pak. Ya. Tapi menjalaninya itu. Ya benar. Betul. Tidak mudah. Betul ya. Kalau tidak ada kekuatan dari Tuhan, Ya. cepat kita balik Ya. badan. Ya. Ya. Makanya kita harus ya orang terbora ya Pak. Ya, kita berdoa memang Tapi dan juga bekerja. Sampai harus mau. Iya, betul. Jangan mau ke kaki saja. Iya. Suruh Tuhan yang bekerja. Ya. Makanya dari setiap divisi-divisi yang ada selalu saya bicara kepada mereka ya, jangan maaf minta-minta. Ya. Karena ini miliknya Tuhan bertanggung jawab dan kita harus bekerja. Nah, jadi apa yang kita lakukan untuk menghidupkan sekian banyak orang, dan banyak sekali yang harus kita keluarkan setiap bulan. Ya, jadi kita memang puji Tuhan, ya Tuhan berikan kita satu usaha Pak. Nah, usaha itu yang menopang kita sampai hari ini. Ada sumber penghasilan. Ya, ada sumber penghasilan. Oke. Pak, setelah tahun 2025 ada 5 bidang Iya. pelayanan. Ya. Apa masih ada lagi Bapak ingin untuk kerjakan? Nah, sebenarnya kita juga masih ada, kita punya rumah duka Pak. Oh, rumah duka. Kita ada punya Rencana? rumah. Hah? Rencana? Sudah berjalan. Sudah berjalan. Sudah Kalau berjalan. Gitu, saya ketinggalan informasi. Kita punya rumah duka, dan sekarang Tuhan bawa saya ini kita ada buka peternakan Pak. Oh, Kita udah hampir 1 tahun. Kita ada buka peternakan babi, ada di Bali. Dari 1 ekor babi sekarang 150 ekor babi. Nah, kita ada 4 bulan ini buka peternakan kambing dan peternakan ayam Pak. Nah, tujuannya apa ya? Tujuannya supaya masing-masing itu lokasi tidak jauh dari panti Pak. Jadi waktu nanti anak-anak panti atau opo oma mengalami mungkin satu titik masalah, yuk lihatlah ciptaan Tuhan nih, mereka kasih ada aktivitas. ada kegiatan lah. Jadi wah, mereka tetap semangat gitu.
rumah duka Iya, kita ada dan rumah duka. peternakan. Iya. Rumah dukanya di mana? Kita rumah dukanya kita di Tangerang, Pak. Oh. Rumah dukanya. Namanya Kasih Anugerah juga. semua kasih Iya, anugerah. Kasih Anugerah. Pokoknya apapun yang terjadi itu semua semata-mata Amin, kasih amin. anugerah Tuhan. Iya. Oke. Ini sudah 7, Pak. 5 tadi sudah saya sebut. Iya. 2 belum saya sebut, Bapak sudah sampaikan. Rumah duka dan peternakan. Masih ada lagi nggak Pak? Bapak mau kerjakan, Pak. Ya memang saya sukanya inovasi ya Pak. Sehingga kalau kita hamba Tuhan atau mungkin gembala yang tidak ada inovasi itu kita akan ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi terus kita mengupgrade kita supaya kita teruslah dengan kondisi yang ada seperti apa gitu Pak. Seperti Bapak bilang tadi ya, selalu belajar ya. Ya kita kuncinya belajar terus Pak, belajar. Nggak pernah berhenti ya. Nggak pernah berhenti. Oke. Gitu. Baik Pak Andri, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi menjadi satu kekuatan, menjadi suatu dorongan bagi orang-orang yang menonton, terutama menghadapi kesulitan. Ya. Serahkan semua dalam tangan Tuhan, Amin. karena semua datang dari Tuhan. Ya. Ya, jangan semua dipikirkan sendiri, dikerjakan sendiri. Ora et labora. Labora, ya. Baik, terima kasih Ya, untuk kisah dan kasih yang sudah disampaikan kepada kami semua. Ya. Kiranya Tuhan memberkati semua apa yang Bapak kerjakan menjadi lebih maju, lebih berkembang lagi. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Terima kasih. Iya. Demikian para penonton episode kali ini di podcast Berbagi Kisah dan Kasih dengan tamu saya Bapak Dr. Andri Budiman SH SMM MPD, berarti tambah satu lagi tadi STH Pak. Tadi saya nggak sebutkan ya. Beliau dengan 7 kegiatan pelayanan, bukan 5 lagi, 7, dan terletak di berbagai lokasi yang berbeda, 3 provinsi. Semua karena Tuhan. Karena itu nama lembaga beliau adalah Kasih Anugerah. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua apa yang sudah beliau sampaikan, bahwa kalau Tuhan memelihara, Tuhan memberkati Pak Andri Budiman, saya percaya Tuhan yang sama akan memberkati kita juga. Jadi jangan pernah menyerah. Selalu andalkan Tuhan, selalu berdoa, tapi juga siap berlelah dengan bekerja. Kita bertemu di episode berikutnya. Tetap dukung kami dengan like, share, dan subscribe. Kiranya podcast Berbagi Kisah dan Kasih menjadi berkat para penontonnya, baik yang ada di Bandung, di Indonesia, bahkan di berbagai negara yang bisa menonton podcast ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya Yunus Timotius pamit. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tidak terasa, podcast Berbagi Kisah dan Kasih akan berulang tahun yang pertama. Karena itu, kami mempersiapkan sebuah edisi atau episode khusus. Akan ditayangkan pada tanggal 18 Juni 2025. Sekali lagi, akan ditayangkan tanggal 18 Juni 2025, episode khusus podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.